pihak yang bisa dikatakan ya berhadapan, sekarang bersatu, bersaudara. Ada banyak peristiwa yang belum terungkap gitu loh. Kita selesaikan dulu dong pengungkapannya. Memalukan, Prabowo sumringah dapat dukungan aktivis 98 demi cuan nyawa Wiji Tukul DKK digadaikan, najis pilih penculik. Jadi ya nggak jalan terus saja, show must go on lah istilahnya. Jalan terus dong. Ya. Jalan terus. Kita PDI Perjuangan pernah menghadapi sebuah situasi yang jauh lebih parah, lebih sulit tahun 96. Dan kita buktikan kita sanggup melewati situasi itu. Situasi yang tidak pernah dialami oleh sekian banyak partai-partai lain. Bukan hanya kecewa, sakit hati, bukan hanya menangis, kami juga mengecam. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kelompok masyarakat 08 yang terdiri dari para mantan aktivis 98 mendeklarasikan dukungan mereka pada baca pres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal itu, Prabowo pun merasa terhormat atas kunjungan dan deklarasi para mantan aktivis 98 tersebut. Prabowo menyebut, para aktivis 98 yang berdiri bersamanya pada sore ini merupakan para tokoh yang terlibat langsung dalam proses reformasi pada 98 silam. Namun, kata Prabowo, di samping masa lalu yang pernah berseberangan, ia berkeyakinan Indonesia harus menjelma dan bangun sebagai masyarakat madani dan demokrasi. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu salah satu aktivis 98 yaitu Budiman Sujatmiko yang juga pernah mengatakan Prabowo adalah produk gagal, telah berkhianat dari PDIP dan merapat mendukung Prabowo. Mungkin kalau kita tanya Budiman, dia masih ingatkah bagaimana dia dan teman-temannya harus diintimidasi dan diinterogasi. Beberapa temannya pun harus meregang nyawa di bawah intimidasi dan serangan-serangan tim yang diorkestrasi oleh rezim Orba. Prabowo adalah bagian integral dari rezim Orde Baru dan dari pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada tahun 98. Prabowo pun menurut pengakuan dari Wiranto yang saat itu menjadi Panglima TNI melakukan tindakan penculikan aktivis atas inisiatif pribadi. Namun sekarang para aktivis itu berbalik arah mendukung Prabowo yang kejam yang telah melanggar hak asasi manusia. Benar-benar memalukan. Jika aktivis 98 mendukung Prabowo, lalu bagaimana dengan perjuangan Wiji Tukul DKK? Demi cuan, para aktivis palsu itu menggadaikan nyawa para aktivis beneran yang diculik sama Wowo. Peristiwa kerusuhan pada bulan Mei 98 yang silam adalah tonggak berdirinya era reformasi yang ditandai dengan lengser ke prabonnya masa kegelapan bangsa di bawah kendali tangan besi Presiden Soeharto. Kerusuhan Mei 98 adalah salah satu fragmen sejarah terburuk yang pernah dialami bangsa ini setelah merdeka dari cengkraman Belanda dan Jepang pada 1945. Kerusuhan meledak secara sporadis di hampir seantero pelosok Nusantara. Tragedi kerusuhan yang paling parah terjadi di ibu kota negara, Jakarta. Kerusuhan pun meledak tak terkendali melawan kediktatoran rezim Orba dengan tuntutan turunkan Soeharto, disertai dengan gema-gempita teriakan Asma Allah di seantero Jakarta dan daerah-daerah lain di Indonesia. Tapi sialnya kemarahan rakyat saat itu ditunggangi aksi silent operation militer di bawah kendali Prabowo Subianto untuk mengamankan kekuasaan mertuanya, Presiden Soeharto saat itu. Mereka mengkambing hitamkan Cina Indonesia yang dianggap menguasai perekonomian dan menjadi biang kerok terjadinya kesenjangan ekonomi. Sehingga tak ayal, sentimen anti-Cina berkobar dan kerusuhan anti-Cina pun meluas tak terelakkan. Peristiwa kerusuhan 98 adalah aksi militer yang melahirkan hantu gentayangan di balik layar yang bernama Prabowo Subianto. Prabowo menyusun kekuatan terselubung melalui pasukan khusus untuk membasmi rakyat, para aktivis reformasi, dan mahasiswa yang dianggap sangat berbahaya bagi keberlangsungan kekuasaan mertuanya saat itu. Pasukannya dibentuknya bertugas menghabisi, membakar, merampok, memprovokasi, dan lain-lain, menyebarkan kebencian antar suku ras di Jakarta. Prabowo yang dikenal brutal sejak peristiwa genocide di Santa Cruz Dili, tim-tim itu mengerahkan pasukannya dari belakang layar selama kerusuhan 98 dan merupakan dalang kerusuhan anti-Cina yang terjadi di ibu kota negara. Para aktivis reformasi diangkut dari rumah mereka, diculik, dipaksa, dihabisi, dihajar di suatu tempat dengan begitu brutal.
Radatan penculikan itu dilakukan oleh pasukan Kopassus di bawah kendali Prabowo yang dinamai Tim Mawar. 9 orang aktivis yang diculik akhirnya dikembalikan, namun 13 orang aktivis lainnya tidak diketahui rimbanya hingga detik ini. Malapetaka dan mimpi buruk bagi NKRI mungkin akan terus terjadi jika tidak datang sebuah perintah keras dari Panglima ABRI Wiranto saat itu untuk membebas tugaskan atau memecat jenderal yang sangat berbahaya dari luar kontrol itu dari dunia militer Indonesia. Dengan sederet kejahatan tindak kekerasan Prabowo dalam kerusuhan pada tahun 98 yang silam dan genocide di Santa Cruz Dili, masih pantaskah penjahat HAM itu menjadi pemimpin bangsa ini? Kalau saya sih ngeri, entah kalau yang lain. Bagaimana menurut Anda? Itu sudah ada perpresnya tentang dana abadi pesantren. Artinya setelah memperoleh pengakuan melalui undang-undang, maka kemudian ada anggaran yang akan diberikan kepada pesantren. Lagi-lagi Prabowo curi program Jokowi, beri janji jika jadi presiden akan gelontorkan dana abadi pesantren. Loh, program Jokowi sejak 2021 bos, kini amat curi program presiden, menjijikkan. Memang betul yang kata Pak Wapres tadi, dana abadi kita itu sistemnya adalah untuk mengalokasikan uang setiap tahunnya dan dana itu diinvestasi oleh Kementerian Keuangan sehingga tiap tahunnya, makanya namanya abadi gitu. Jadi setiap tahunnya akan berkembang. Maju yang dilakukan oleh pemerintah di mana Kepres sudah diterbitkan dan ada dana abadi untuk pesantren yang harus kita apresiasi kerja-kerja yang baik dari pemerintah terhadap respon positif terhadap tuntutan ataupun aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kubu bakal calon presiden Prabowo Subianto sudah tahu dana abadi pesantren amanat undang-undang sudah ditekan pula oleh Presiden Jokowi sejak 2021 dan sudah berjalan juga. Tapi kubu Prabowo sedang mencoba membodohi umat dengan mengatakan kalau Prabowo jadi presiden, pesantren bakal diguyur dana abadi. Padahal jika Prabowo tidak jadi presiden pun itu juga akan tetap terjadi. Seperti diketahui, Gerindra memastikan jika Prabowo terpilih sebagai presiden 2024 akan memperjuangkan dana abadi untuk pesantren. Janji tersebut disampaikan saat bersilaturahmi dengan alim ulama pengasuh tokoh pondok pesantren se-Madura. Dana abadi pesantren ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menggaransi regulasi ini akan tetap berjalan. Ini menjadi salah satu komitmen prioritas Prabowo atas kepeduliannya terhadap kaum santri dan pondok pesantren di Indonesia. Muzani memastikan jika Prabowo memiliki komitmen untuk terus peduli terhadap kehidupan pesantren dan juga madrasah, terutama tentang peningkatan kesejahteraan para tenaga pengajarnya melalui dana abadi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Nah, ini nih merupakan kebohongan besar Wowo pada para santri dan mengakui program inisiasi Presiden Jokowi. Bisa dibilang Prabowo nyolong program yang diinisiasikan oleh Jokowi. Ia tidak memiliki program yang bagus, yang memiliki kualitas yang baik untuk mensejahterakan masyarakat. Jadinya mau tidak mau harus menggunakan program Jokowi untuk membodohi para santri. Padahal Presiden Jokowi sebelumnya mengalokasikan anggaran sebesar 250 miliar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pesantren pada 2023. Anggaran itu disiapkan melalui skema dana abadi pesantren yang bersumber dari dana abadi pendidikan. Penyiapan anggaran tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Kementerian Agama Selasa 7 Maret silam dan dihadiri para pimpinan Kementerian Agama dan LPDP Kementerian Keuangan. Sekjen Kemenak Nizar Ali mengapresiasi langkah-langkah percepatan yang dilakukan LPDP untuk merealisasikan dana abadi pesantren. Hal itu seharusnya memang bisa dilakukan mengingat sekarang sudah ada regulasi yang menjadi payung hukum. Jadi bisa dibilang, mau Prabowo jadi presiden atau tidak, dana abadi pesantren ini tetap akan dijalankan. Di tempat yang sama, Dirjen Pendidikan Islam Kemenak Muhammad Ali Ramdhani menjelaskan dana abadi pesantren nantinya akan ditujukan untuk pembiayaan beasiswa gelar atau non-gelar untuk jenjang S1, S2, dan S3, baik dalam ataupun di luar negeri.
Jadi terbukti memang kualitas Prabowo ini tidak ubahnya Anies yang cuma bisa nyolong program orang lain, mengklaim program Jokowi untuk menang di Pilpres 2024 nanti. Bagaimana bisa bilang meneruskan program Jokowi, sedangkan program yang sedang dijalankan saja dia tidak tahu, malah mengklaim mau menjalankan. Begitulah mentalitas kaum pendusta, mengelabui masyarakat pesantren demi cari simpati dan dukungan. Bullshit kalau dia bilang tidak mau cari dukungan. Capres yang tak punya prestasi kerjaannya ya cuma klaim sana sini, seolah-olah itu program dari dirinya. Kalaupun ditanya prestasinya apa, pasti akan dijawab dengan foto kebersamaan dengan Jokowi. Memang membuat hoax dan membodoi rakyat itu sudah jadi pakem politik kubu Wowo. Jadi semakin yakin kan kalau mendukung dia harus bego dulu? Inilah yang menjadi karakter Wowo yang secara jelas perlu diganti dan perlu juga diwaspadai oleh masyarakat, terutama anak muda atau para santri. Sebagai rakyat, kita harus cerdas, jangan mudah dibodohi. Pastikan Anda memilih capres yang paham akan program dan mau melanjutkan program Jokowi, bukan malah mengaku-ngaku apalagi mencuri. Bagaimana menurut Anda?